Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-7 mata kuliah Matematika Bilangan dan Aritmatika bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi tentang pecahan, masih melanjutkan materi pada pertemuan ke-6 minggu yang lalu. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada pecahan yang meliputi materi tentang operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan terakhir adalah operasi pembagian. Kita akan bahas satu persatu tentang keempat jenis operasi tersebut, dimulai dengan operasi penjumlahan pada pecahan. Di sini, sebelum kita mempelajari tentang operasi penjumlahan pada pecahan, maka hendaknya kita sudah paham terlebih dahulu tentang konsep nilai pecahan, pecahan senilai, serta penjumlahan pada bilangan bulat. Pertama, saya akan bahas tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Misalkan di sini ada dua buah pecahan, yaitu A per C dan B per C. Maka di sini ketika kita jumlahkan dua buah pecahan yang berpenyebut sama tersebut, akan menghasilkan A plus B per C. Karena ini penyebutnya sudah sama, tinggal dituliskan saja, yaitu C. Dan pembilangnya tinggal kita jumlahkan, yaitu A ditambah dengan B. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa A per C ditambah B per C menghasilkan A plus B dibagi dengan C. Kita bisa menggunakan media kertas lipat sebagai alat peraga untuk memudahkan pemahaman konsep tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Misalkan di sini saya beri contoh, kita akan jumlahkan 1/4 dengan 1/4. Kita lihat di sini bahwa penyebutnya sama, 4 ya. Maka di sini menggunakan media kertas lipat, 1/4 ini kita gambarkan sebagai satu buah bagian yang diarsir dari 4 bagian yang utuh, ditambahkan dengan masih sama di sini dibagi 4 ya. Maaf ini jika tidak sama gambarnya. Di sini 1/4 ditambah 1/4, maka di sini akan menghasilkan, ini kita gunting, kita pindah ke sebelah kanan, maka nanti akan menghasilkan 2 buah bagian arsiran dari 4 buah bagian. Sehingga di sini 1/4 ditambah 1/4 maka akan menghasilkan 2/4. Yang kedua, akan kita bahas tentang penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Jadi misalkan di sini ada pecahan yang mempunyai penyebut tidak sama, yaitu A per B dan C per D, maka kita bisa jumlahkan kedua buah pecahan yang mempunyai penyebut tidak sama tersebut. Di sini penyebutnya kita kalikan, yaitu B dikali D, maka di sini perkalian antara B kali D, dan pembilangnya di sini adalah perkalian silangnya ya. Berarti di sini pembilang pada pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pada pecahan kedua ya, berarti A kali D. Dan di sini adalah perkalian antara penyebut pada pecahan pertama dengan pembilang pada pecahan kedua. Di sini B dikali C. Sehingga kita tulis karena penyebutnya sudah sama, yaitu BD, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu di sini AD ditambah BC. Sehingga di sini bisa kita tulis A per B ditambah C per D, hasilnya adalah AD ditambah BC dibagi dengan BD. Masih sama seperti tadi, kita juga dapat menggunakan media kertas lipat sebagai alat peraga. Di sini misalkan kita beri contoh 1/2 ditambah 1/4. Ini adalah pecahan yang memiliki penyebut tidak sama. Kita gambarkan di sini dengan menggunakan ini, misalkan ada kertas lipat 1/2, maka seperti ini ya. 2 bagian dari 4 buah bagian ya, karena ini 1/2 ditambah dengan 1/4. 1/4 adalah 1 bagian dari 4 ya. Berarti di sini ketika kita gunting 2 buah bagian ini, kita pindahkan ke kanan, maka nanti akan menghasilkan 3 buah bagian dari 4 buah bagian yang utuh. Sehingga di sini dapat kita tuliskan
setengah ditambah seperempat, maka akan menghasilkan 3/4. Selanjutnya akan kita bahas tentang penjumlahan pecahan campuran. Jika kita akan menjumlahkan dua buah pecahan campuran, maka sama seperti tadi kita dapat menggunakan media kertas lipat sebagai alat peraga. Di sini misalkan akan kita jumlahkan pecahan campuran 1/2 ditambah dengan 2/4. Maka di sini kita gambarkan dahulu kertas lipatnya. Di sini misalkan 1/2 seperti ini ya, ditambah dengan 2/4. Maka di sini ada 2 buah yang utuh dan 1/4 ya. Kita arsir 1/4. Maka hasilnya di sini kita lihat, kita tinggal jumlahkan saja bagian yang utuh. Di sini bagian yang utuh adalah 1, maka di sini kita gabungkan saja, ada 1 buah yang utuh. Lalu di sini yang sebelah kanan ada 2 yang utuh ya. Kemudian yang pecahan kita gabungkan. Di sini ada 1/2 ditambah dengan 1/4. Maka di sini setengah ini karena ada 2 arsiran, kita pindahkan ke kanan ya. Sehingga di sini ada 3 arsiran. Sehingga jelas bahwa di sini 1/2 ditambah 2/4 maka akan menghasilkan 3/4. Karena di sini ada 3 buah kertas lipat yang utuh dan di sini ada 3/4 bagian yang diarsir. Sehingga 1/2 ditambah 2/4 adalah 3/4. Selanjutnya akan kita bahas tentang operasi pengurangan pada pecahan. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu tentang pengurangan pecahan yang memiliki penyebut sama. Misalkan di sini ada pecahan yang mempunyai penyebut sama yaitu A/C dan B/C. Maka ketika kita kurangkan di sini A/C dikurangi B/C, maka hasilnya adalah A dikurangi B dibagi C. Karena ini penyebutnya sudah sama yaitu C, dan yang ada di pembilang tinggal kita kurangkan saja. Di sini A dikurangi B. Sehingga A/C dikurangi B/C adalah A dikurangi B dibagi C. Kita juga dapat menggunakan media kertas lipat sebagai alat peraga. Di sini misalkan kita akan mengurangi ya 2/4 dikurangi 1/4. Maka kita bisa gambarkan di sini 2/4, maka ada 2 buah arsiran dari 4 buah arsiran dikurangi 1/4, berarti 1 buah arsiran. Maka di sini karena ini adalah pengurangan, maka di sini 1 bagian arsiran ini dihapus ya, karena ini ada 1, maka yang di sebelah kiri ini dihapus. Maka di sini sisanya adalah 1 bagian saja ya, karena yang sebelah kanan ini sudah dihapus. Sisanya adalah 1, sehingga di sini 2/4 dikurangi 1/4, maka hasilnya adalah 1/4. Selanjutnya akan kita bahas tentang pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Jika kita akan mempelajari materi tentang pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama, maka di sini kita harus memahami terlebih dahulu tentang nilai pecahan, tentang pecahan senilai, dan tentang pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Di sini misalkan kita akan kurangkan 1/2 dikurangi dengan 1/4. Maka di sini bisa kita tuliskan 1/2 dikurangi 1/4, dan dengan menggunakan media kertas lipat sebagai alat peraga, maka kita bisa gambarkan di sini 1/2 dikurangi 1/4. Maka di sini 1/2 ini juga bisa kita gambarkan sebagai 2 bagian dari 4 bagian yang kita kurangkan dengan 1/4. Kita lihat di sini karena kita akan kurangi dengan 1/4 yang kita tuliskan sebagai 1 bagian arsiran, maka di sini yang di sebelah kiri akan kita hapus 1 bagian ya. Jadi setelah dihapus 1 bagian, maka nanti sisanya adalah 1 buah arsiran dari 4 buah arsiran. Sehingga di sini dapat terlihat jelas bahwa 1/2 dikurangi 1/4 adalah 1/4. Di sini kita lihat bahwa untuk A/B yang lebih besar atau sama dengan C/D, maka bisa kita tuliskan A/B dikurangi C/D,
adalah sama dengan A dikali D. Jadi di sini ya dikali silang A dikali D dikurangi B dikali C dibagi B dikali D. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang pengurangan pecahan campuran. Di sini misalkan kita akan mengurangi 2/2 dengan 1/4, maka kita bisa menggunakan media kertas lipat sebagai alat peraga. 2/2 kita gambarkan seperti ini ya. Kertas yang bulat ya, yang utuh ada 2 bagian dan setengah bagian yang lain ya. Dikurangi dengan 1/4. Maka di sini yang bulat dikurangi dengan yang bulat. Di sini ada 2 buah bagian yang bulat dikurangi 1, berarti sisanya adalah 1. Dan di sini setengah bagian atau juga dapat digambarkan sebagai 2 bagian dari 4 bagian yang utuh dikurangi 1 bagian, maka kita hapus 1 ya, sama seperti tadi, berarti kita hapus 1, sisanya adalah 1. Sehingga di sini 2/2 dikurangi 1/4, hasilnya adalah 1/4. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang operasi perkalian pecahan. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu tentang perkalian bilangan bulat dengan pecahan. Jika ada sebuah bilangan bulat yaitu A yang kita kalikan dengan pecahan yaitu B per C, maka hasilnya adalah A dikalikan dengan B dibagi C. Kita juga dapat menggunakan media kertas lipat sebagai alat peraga. Di sini misalkan akan kita kalikan 4 dikali setengah, maka artinya di sini ada setengah bagian dikali 4 ya. Berarti di sini setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah. Sehingga jika kita gambarkan, maka di sini setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah. Hasilnya jika kita gabungkan keempat gambar ini, maka akan menghasilkan 2 buah bagian yang utuh. Sehingga dapat kita tuliskan di sini 4 kali setengah adalah sama dengan 2. Yang kedua akan kita bahas tentang perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Misalkan di sini ada pecahan yang berbentuk A per B dikalikan dengan bilangan bulat yaitu C, maka hasilnya adalah A dikali C dibagi B. Sebagai contoh, misalkan di sini akan kita cari hasil dari setengah dikali 4, maka di sini sama saja artinya kita mencari setengah dari 4 buah bagian. Sehingga di sini setengah dari 4 buah bagian ya, kita bagi 2 seperti ini. Hasilnya adalah 2 ya. Sehingga kita tulis setengah dikali 4 hasilnya adalah 2. Selanjutnya akan kita bahas tentang perkalian pecahan dengan pecahan. Jika ada suatu pecahan, kita kalikan dengan pecahan yang lain. Misalkan di sini A per B dikalikan dengan C per D, maka hasilnya adalah pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Berarti di sini A kali C dibagi B dikali D. Sebagai contoh, misalkan di sini kita akan kalikan 1/3 dengan setengah, maka akan menghasilkan 1 kali 1 yaitu 1 per 3 kali 2 yaitu 6. Sehingga hasilnya adalah 1/6. Selanjutnya akan kita bahas tentang operasi pembagian pecahan. Yang pertama akan kita bahas tentang pembagian bilangan bulat dengan pecahan. Misalkan di sini kita akan bagikan 2 dibagi setengah. Maka kita bisa gambarkan di sini ada 2 buah bagian yang utuh. 2 bagian yang utuh tersebut diambil setiap setengah bagian. Berarti di sini diambil setiap setengah, 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 dan setengah ya. Karena diambil tiap setengah bagian, maka ada 4 kali pengambilan. Sehingga di sini 2 dibagi setengah dapat kita tuliskan sebagai 2 dikurangi setengah, dikurangi setengah, dikurangi setengah, dikurangi setengah sama dengan 0. Dengan kata lain di sini banyaknya pengambilan setengah dari 2 adalah sebanyak 4 buah pengambilan. Jadi 2 dibagi setengah tersebut hasilnya adalah 4. Terakhir akan kita bahas tentang pembagian pecahan dengan pecahan. Misalkan di sini akan kita bagikan setengah
dengan seperempat. Setengah dibagi seperempat, maka di sini ada setengah buah bagian yang diambil tiap seperempat bagian. Ini adalah setengah, ini masing-masing adalah seperempat. Maka di sini setengah dibagi seperempat dapat kita tuliskan sebagai setengah dikurangi seperempat sampai 0 ya. Berarti di sini ada 2 buah pengambilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini setengah dibagi seperempat hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk A per C dan B per C sebarang bilangan pecahan dengan C-nya tidak sama dengan 0, maka di sini A per C dibagi B per C hasilnya adalah A per B. Untuk A per B dan C per D sebarang bilangan pecahan dengan B dan D tersebut tidak 0, maka A per B dibagi C per D sama dengan AD dibagi BC per BD sama dengan, di sini kita pisahkan, AD dibagi BD dibagi BC dibagi BD. Hasilnya di sini adalah AD dibagi BC. Jika kita tuliskan di sini A per B dikali D per C. Inilah akhir perkuliahan pertemuan ke-7 mata kuliah Matematika Bilangan dan Aritmatika bersama saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.